Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah kita teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Kristus. Tema pemberitaan atau renung kita akan firman Allah adalah step by step, bersumber dari 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca ayat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar atas kehidupan kami. Engkau mempercayakan hari yang baru bagi kami dan kami akan menjalaninya. Kami akan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan, maka daripada itu biarlah Roh Allah lah yang mengajari kami, mengingatkan kami, dan membuat kami mengerti, sehingga dengan penuh sukacita kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami baca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 2 Petrus pasalnya yang pertama di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Banyak orang Kristen ingin langsung menjadi dewasa atau memiliki iman yang besar dalam semalam. Namun pertumbuhan rohani bukanlah lompatan besar, melainkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian merupakan akumulasi dari langkah-langkah kecil yang setia yang dilakukan oleh orang percaya. Sama seperti bayi yang belajar berjalan step by step, demikian pula kita orang-orang percaya. Tuhan sungguh sangat menghargai langkah yang konsisten daripada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kecepatan pertumbuhan rohani yang dipaksakan. Belajar dari kebenaran akan firman Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya memang harus bertumbuh. Bahaya jika seorang Kristen itu tidak bertumbuh. Mengapa demikian? Sebab kalau seandainya seorang Kristen itu tidak bertumbuh, dampaknya serius seperti bangsa Israel karena ketidakpercayaan pada firman Tuhan dan karena kekerasan hati mereka. Banyak dari mereka itu tidak masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Demikian pula orang-orang yang percaya kepadanya, jika dia tidak bertumbuh, maka dia berisiko kehilangan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, iman yang bertumbuh itu dibuktikan dengan kehidupan, atau iman yang hidup itu dibuktikan dengan pertumbuhan rohani. Maka daripada itu kita harus bertumbuh atau maju secara rohani. Pertumbuhan itu tidak perlu cepat. Seperti seorang pendaki gunung ketika akan mendaki gunung, dia tidak akan melakukannya dengan berlari. Sebab ketika dia berlari, maka
nafasnya pasti akan habis, dan di tengah jalan dia akan menyerah. Seorang Kristen dalam usaha dia mendaki ke puncak gunung imannya, maka dia harus perlahan-lahan, step by step. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk dapat bertumbuh kita mempelajari dalam firman Allah. Tentu saja yang pertama-tama kita lakukan adalah kita harus mengerti target kita. Apa yang menjadi tujuan kita sebagai orang percaya. Ada begitu banyak kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian apa yang menjadi target dari orang percaya. Kita melihatnya di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama di ayatnya yang keempat. Satu ayat sebelumnya dari ayat pokok kita, di situ dikatakan begini. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi dari sini Rasul Petrus memberikan pengajaran kepada kita bahwa target kita adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Maksudnya apa? Kita memiliki sifat-sifat ilahi. Kita memiliki kehidupan kekal. Tentu saja itu ilahi. Kita memiliki apa yang disebut dengan kasih ilahi. Kita memiliki kemuliaan ilahi. Alias kita menjadi sama seperti Allah. Dan Rasul Petrus mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, step-step yang harus kita lakukan sampai kepada titik tersebut. Dan sungguh sangat luar biasa, step-step ini sungguh sangat sistematis, di mana kita harus punya iman itu sebagai dasar kita untuk memulai segala sesuatu di dalam Tuhan. Kita punya kebajikan, di mana kita menyatakan perbuatan baik sebagai buah dari iman. Kemudian kita memiliki pengetahuan, kita belajar akan firman Tuhan, kita mengenal firman Tuhan sehingga kita tidak mudah disesatkan. Kita memiliki penguasaan diri, di mana kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan keinginan daging kita, dan juga kita memiliki ketekunan atau daya tahan menghadapi setiap ujian dan pencobaan sampai kepada tingkat yang tertinggi, kasih kepada semua orang, kasih agape. Seperti firman Tuhan ajarkan bahwa Allah mengasihi seluruh dunia ini. Allah mengasihi dunia ini. Seperti itulah target kita, memiliki kasih yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ada step-step yang harus kita lalui, kita harus jalani bersama-sama. Rasul Petrus mengajarkan dengan sangat sederhana bagi kita untuk mencapai kodrat ilahi itu. Langkah-langkahnya sudah sangat jelas, dan Rasul Paulus ingatkan bahwa kita sederhana saja, berusaha sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati. Kita mulai dengan niat yang baik, dengan bulat. Kita percaya bahwa hal itu akan dapat menjadi kenyataan atas kehidupan kita. Tidak perlu cepat-cepat dalam kita melangkah, bertumbuh dalam kerohanian kita. Langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, pasti diperhitungkan dan diperhatikan oleh Tuhan. Dan yakinilah bahwa ketika kita melangkah, bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan, Allah memperhitungkannya, Allah memperhatikannya, sehingga kita menjadi sama seperti Dia, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau menginginkan kami supaya kami dapat menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Langkah-langkah Engkau sudah ajarkan kepada kami ya Tuhan. Tolong bantu kami supaya kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan langkah-langkah sederhana, dengan kesungguhan hati, kami pasti
dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana Allah membawa kami kepada pertumbuhan iman yang kuat di dalam Engkau. Kami akan menjalani hari ini ya Tuhan, bersama-samalah Engkau dengan kami, buat apa yang kami lakukan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Sama Yesus, aku kuat.